salam sejahtera buat kita semua. Semoga kita semua tetap dalam lindungannya. Nah, jadi untuk perkuliahan pembuatan alat ini, nah, kita melanjutkan apa yang kita capai kemarin. Kalau kemarin kita sudah membahas terkait dengan bagaimana untuk membuat keputusan terhadap beberapa desain dari beberapa konsep desain dari teman-temanmu. Nah, untuk selanjutnya setelah kemarin seharusnya sudah ada pilihan mana desain yang mau dibuat, maka selanjutnya yakni pemberian bentuk atau embodiment sebuah produk. Nah, jadi pada pemberian bentuk atau embodiment sebuah produk atau mesin, nah ini kan fase perancangan produk atau sebuah mesin, yakni perancangan mesin adalah proses perbaikan dari pengembangan lebih lanjut dari konsep terpilih dari sekian banyak alternatif konsep pada tahap evaluasi konsep mesin. Jadi setelah kemarin kalian sudah mengevaluasi berbagai macam alternatif, kemudian kamu memilih satu konsep mesin yang akan dibuat, di mana konsep yang dikembangkan itu bisa hanya sebuah bagian saja. Jadi mungkin dari sekian banyak konsep yang mau kalian kembangkan, nah kalian hanya memilih satu saja, misalkan pisaunya dirubah kalau itu pemotong kerupuk seperti yang saya contohkan kemarin, atau mungkin motornya saja yang dirubah, tapi misalkan untuk terkait dengan efisiensi daya misalkan atau yang lain. Nah, maka kemudian langkah selanjutnya yakni elemen-elemen konsep mesin kemudian dapat dibuat gambar sketsa untuk kemudian dilakukan pengembangan. Nah, selanjutnya masuk pada tahap perancangan bentuk atau shape design yang dinamakan dengan embodiment design, yaitu pemberian bodi pada rangka konsep dari sebuah mesin. Jadi kalau kita lihat fase perancangan, yang pertama seperti yang kalian kemarin di dalam fase perancangan produk atau fase perancangan mesin, terdapat pemberian bentuk pada mesin, kemudian evaluasi. Nah, di sini kita iterasi lagi, maksudnya kita tinjau lagi apakah memang diperlukan perubahan atau tidak. Kalau tidak, maka dilanjutkan dokumen untuk pembuatan gambar dan daftar material. Nah, ini yang nantinya akan kita lakukan selanjutnya, yakni pembuatan dokumen untuk gambar dan daftar material. Nah, kemudian setelah gambar ini selesai, nah kita melakukan iterasi lagi atau tidak. Karena ada dua opsional. Kalau kita lakukan iterasi lagi, bisa jadi gambar ini akan diperbaiki lagi, atau bahkan mungkin yang paling parah proyeknya dibatalkan karena mungkin dianggap terlalu imajiner. Kalau itu ketika sudah ada di lapangan. Nah, kalau memang bukan proyek imajiner, maka tidak akan ada yang namanya pembatalan proyek. Nah, cuma mungkin akan dilakukan perbaikan sedikit sebelum dilakukan proses produksi. Nah, ada yang disebut dengan concurrent design atau perancangan simultan, yakni saat 2 sampai 3 dekade masa lalu, proses perancangan dan pembuatan mesin itu merupakan dua kegiatan terpisah. Jadi tidak jadi satu. Maksudnya terpisah di sini yakni pada saat proses perancangan yang terlibat adalah hanya tim perancangan tanpa ahli produksi. Jadi hanya ahli-ahli gambar saja, hanya ahli-ahli hitung saja, tanpa melibatkan orang produksi. Sehingga hasil akhir proses tersebut hanya berupa gambar rancangan dan spesifikasi mesin. Jadi hanya berupa gambar teknis saja. Sedangkan bagian produksi nantinya memakai gambar tersebut untuk pembuatan produk. Nah, problemnya adalah dikarenakan tidak ada orang produksi yang terlibat pada suatu proses perancangan, maka seringkali gambar rancangan itu sukar dibuat, terlalu imajiner. Bahkan sukar dirakit karena mereka nggak tahu proses produksinya di masa lalu. Mereka hanya tahu bagaimana cara merancang dan membuat ukurannya, dimensionalnya, tapi dia nggak tahu ini setelah itu apakah mau dibubut, apakah mau dibuat lubang, kalau lubangnya soeannya itu soean sesak atau soean longgar, nah itu nggak pernah difikirkan. Sehingga ketika masuk di ruang produksi, maka pihak produksi sering melakukan modifikasi tanpa sepengetahuan perancang. Nah, bisa jadi karena modifikasi yang dilakukan pihak produksi tersebut malah akan menurunkan kualitas.
Karena orang produksinya berpikir mengapa dilakukan hal tersebut, karena kalau misalkan dituruti sesuai gambar, maka produk akan susah untuk dibuat. Nah, problemnya di situ. Sehingga mulai tahun 1980-an, barulah tim perancang itu terdiri atas ahli produksi, material, dan juga ahli perancangan. Sehingga cara pembuatan dan perakitan itu sudah jadi perhatian awal saat pos perancangan. Sehingga dengan begini, kualitas dari mesinnya itu terjaga, dan juga mesin tersebut memang benar-benar harus bisa diwujudkan. Nah, proses perancangan yang memperhatikan metode produksi itu dinamakan perancangan simultan atau yang lebih dikenal dengan design for manufacturing. Jadi, ya ini kebanyakan sih kalau kalian fresh graduate, kemudian masuk ke perusahaan, kemudian disuruh gambar, ya mungkin kalian pinter gambar, pinter drawing. Tapi kalian tidak ngerti yang namanya design for manufacturing. Tidak ngerti bagaimana cara membuat poros, bagaimana bukan cara membuat porosnya batang gitu, bukan, tapi bagaimana menentukan hubungan antara poros dengan lubang. Nah, kemudian bagaimana membuat desain for manufacturing yang baik sehingga materialnya sedikit yang terbuang. Nah, seperti saya dulu kalau waktu kerja praktek di PT Barata, nah saya sempat berdebat terkait dengan bagaimana membaca gambar, kemudian dari membaca gambar tersebut kita menentukan plat besinya itu dipotong di arahnya kemana sehingga material yang dibuang itu sedikit. Nah, ini terjadi perdebatan karena dari pihak produksinya dengan yang dari pihak QC-nya itu tidak sepaham. Karena menurut QC, kalau dilakukan hal seperti yang dilakukan orang produksi, maka dimensinya akan berkurang. Tapi kalau orang produksi, nah kalau saya nuruti gambar, malah saya yang rugi karena materialnya banyak yang terbuang. Nah, jadi modelnya seperti itu. Makanya yang namanya orang desain dengan orang produksi harus komunikasi lebih awal terkait dengan desain gambar yang mau dibuat. Nah, hasil akhirnya kalau semua itu dilakukan, concurrent design adalah perencanaan simultan, maka sebuah mekanisme mesin sudah benar-benar ditinjau dari segala sisi untuk membuat mesin dengan kualitas yang terbaik. Nah, kemudian selanjutnya ini proses pemberian bentuk atau embodiment design, di mana pemberian bentuk pada konsep mesin dan elemen-elemennya itu agar dapat menghasilkan fungsi yang direncanakan berdasarkan ruang yang tersedia, konfigurasi bentuk yang dapat diberikan pada ruang tersebut, serta sambungan pada elemen-elemen yang pada umumnya elemen baru yang tidak tergambar dalam sketch. Nanti saya jelaskan satu-satu. Di mana pemberian bentuk selesai bila gambar layout berskala produk dan elemen-elemen mesin dapat dibuat. Itu sudah dinyatakan bahwasanya desainmu sudah berbentuk. Nah, mesin atau elemen-elemennya yang telah diberi bentuk itu harus segera dilakukan evaluasi. Karena antara tahap pemberian bentuk dan tahap evaluasi itu terjadi iterasi yang intensif sehingga dihasilkan sebuah mesin yang berkualitas. Karena setelah dievaluasi mungkin ada yang kurang. Mungkin di design of manufacturing-nya lubang posisi tersebut sulit dibuat, maka dibuat digambar lagi layout yang baru. Nah, ketika perubahan-perubahan tersebut, makanya ini sering komunikasi intensif pada saat evaluasi gambar dengan embodiment design. Kemudian selain pemberian bentuk, juga dipertimbangkan pemilihan material, elemen, dan proses pembuatan mesin, termasuk biaya dan cara merakit mesinnya. Ini juga perlu diperhatikan apakah mesinmu itu merupakan mesin yang bisa dibongkar atau bahasanya knockdown atau mesin yang tetap fix. Contohnya misalkan mesin bubut ya, mesin bubut itu kolongnya itu kan fix, rangka bawahnya fix. Tapi yang di bagian tombol-tombolnya, nah itu kan bisa dirubah mekanismenya. Jadi tidak selalu harus satu full body mesin itu fix. Tapi mungkin ada bagian yang relatif, ada bagian yang memang sengaja dibutuhkan fix. Kenapa dibutuhkan fix? Supaya nanti kaku. Contohnya misalkan rangka itu harus fix. Kalau rangkanya lentur,
ya tentu akan menjadi masalah terkait dengan kepresisian dari mesin. Nah, seluruh kegiatan tersebut saling terkait, yakni pemberian bentuk untuk memenuhi fungsi. Nah, untuk memenuhi fungsi ini kita harus milih material yang sesuai. Kemudian endingnya adalah bagaimana proses produksi bisa dilakukan. Nah, tadi saya sempat menyinggung bahwasanya proses embodiment harus memperhatikan yang namanya ketersediaan ruang, di mana hal ini untuk pemberian bentuk pada mesin dan elemen itu juga harus memperhatikan ketersediaan ruang. Mengapa demikian? Karena untuk elemen mesin, ruang yang dapat ditempati bentuk elemennya itu dibatasi oleh elemen-elemen mesin di sebelahnya dan mungkin dibatasi oleh benda-benda di sekitar mesin. Jadi maksudnya misalkan mesin pemotong kerupuk, kalau kalian menggunakan puli, nah kalian harus perhatikan pulinya itu nanti berada di dalam bodi atau di luar bodi. Karena kalau di dalam bodi jaraknya berapa? Kalau bahasa sininya itu spellingnya, jadi jarak antara puli dengan tepi itu berapa? Itu jangan sampai terlalu mepet atau bahkan mungkin menyentuh pinggiran bodi. Karena kalau sampai menyentuh maka terjadi gesekan. Nah, itu akan memperberat putaran dari puli. Misalkan kalau kamu pakai puli, kalaupun rantai juga demikian. Jarak antara gear dengan bodi, nah itu kan diatur sehingga ruang gear itu tidak terhambat oleh komponen lain. Nah, itu kalau untuk terkait dengan ruang pada elemen mesin. Sedangkan mesinnya sendiri harus ditentukan juga mesin ini nantinya ditaruh di mana. Apakah mesin tersebut dapat dipindahkan atau mesin tersebut tetap dipasang tetap posisinya. Nah, itu juga harus difikirkan karena nanti desainnya beda. Kalau misalkan dapat dipindahkan berarti harus dibuat pegangan kalau memang hanya tinggal diangkat. Atau mungkin dikasih roda. Nah, itu harus ditentukan di awal. Karena kalau kita nggak tahu ini nanti dipakai di ruangan mana, nah, akhirnya kita desainnya terserah kita, terserah egonya kita. Nah, sedangkan kemarin bahwasanya TTG itu adalah untuk masyarakat. Nah, selanjutnya yakni konfigurasi. Nah, konfigurasi ini adalah arsitektur, struktur, dan pengaturan tata letak elemen dan komponen pada mesin. Nah, di mana saat menyusun konfigurasi perlu menentukan apakah elemen-elemen ini nantinya terpisah atau tersendiri, serta orientasinya seperti apa. Maksudnya adalah harus difikirkan ketika elemen-elemen ini nanti terpasang, misalkan ada penggantian elemen, nah gantinya seperti apa? Mana dulu yang harus dilepas? Porosnya dulu atau dia bisa melepas elemen mesinnya itu bisa dilepas tanpa harus mengeluarkan poros tanpa harus mengeluarkan poros dari bodi. Nah, itu harus difikirkan. Nah, jangan sampai mikirnya itu setelah jadi terus bingung. Loh, ini ngelepasnya gimana? Wah, harus dilas dulu ininya. Ini jadi salah nantinya ya. Dia harus benar-benar difikirkan bagaimana tata letak atau konfigurasi antar tiap elemen yang menjadi bagian dari sebuah mesin. Selanjutnya yakni sambungan antar dua elemen. Nah, pada tahap pembentukan embodiment perlu ditentukan sambungan antar elemen. Jadi misalkan sambungan antara rangka dengan bodi, apakah dibuat sambungan tetap atau sambungan berubah. Di mana pada saat penentuan ini bisa terbentuk elemen tambahan seperti ditempatkannya pena atau baut atau skrup. Nah, itu kan ketika kita berpikir bagaimana proses sambungannya, nah, nanti kan itu akhirnya terpikir. Selanjutnya yakni saat terbentuknya elemen baru perlu juga diperhatikan bahwa fungsi yang dihasilkan oleh elemen tidak akan mengalami perubahan. Jadi jangan sampai ketika kamu menambah elemen baru tapi fungsi utama elemen tersebut jadi terganggu. Misalkan kamu nambah baut pada pada pemasangan puli misalkan. Tujuannya adalah supaya puli tersebut tidak goyang. Jadi pulinya kamu bor di tengah, terus kamu kasih baut. Nah, ternyata bautnya kebesaran. Ketika bautnya terlalu besar, baut itu nyenggol bodi.
Ketika dia nyenggol bodi, maka putaran pulinya jadi semakin berat. Nah, itu mengganggu fungsi dari elemen. Yang seharusnya fungsi elemennya itu hanya mengikat puli, malah jadi hambatan puli itu untuk berputar. Nah, itu jangan sampai terjadi hal seperti itu. Jadi benar-benar harus dipikirkan kalau misalkan kamu nambah elemen, elemen tersebut tidak mengganggu fungsi utamanya. Bahkan tidak mengganggu fungsi yang lain. Nah, kemudian untuk tipe sambungan pada elemen mesin dapat diklasifikasikan ada sambungan tetap seperti paku keling, las, dan cara penyambungan tetap yang lain. Kemudian ada sambungan yang dapat diubah. Nah, sambungan ini memungkinkan setidak-tidaknya ada 100 derajat kebebasan untuk dikunci atau dimatikan. Contoh pada sambungan ini seperti skrup dan baut. Nah, itu kan hanya satu posisi dimatikan ketika bautnya dikencangkan, dia hanya bisa bergerak di satu sisi saja. Kemudian ada sambungan yang dapat dilepas, ada sambungan sendi, ada locator connection, jadi sambungan lokasi. Tadi harus kita pikirkan juga ini nanti pakai sambungannya gimana. Jangan sampai kita drawing, kita gambar tanpa kita memikirkan nanti sambungan-sambungan antar elemennya itu seperti apa. Nah, kemudian untuk pemberian bentuk pada elemen mesin harus menghasilkan elemen mesin yang pertama tidak gagal karena yield atau patah lelah. Nah, ini penting, jangan sampai kita memberikan bentuk tapi ternyata komponennya terlalu berat. Nah, makanya harus dipikirkan material dan dimensinya. Kemudian kaku. Jadi harus kaku. Yakni deformasinya tidak melebihi batas yang diizinkan. Kenapa harus kaku? Karena ketika dia stiffness, maka getaran yang dihasilkan oleh mesin itu jadi lebih sedikit. Ketika getaran yang dihasilkan sedikit, maka kepresisian mesin akan semakin tinggi. Jadi salah satu faktor kenapa kepresisian mesin itu kurang adalah getarannya yang tinggi. Salah satu faktor kenapa getaran itu tinggi karena mungkin ada elemen-elemen yang tidak stiff atau tidak kaku. Kemudian stabil, tidak terjadi buckle. Buckle itu muntir. Kalau bahasa anunya itu dia tidak goyang. Jadi benar-benar strukturnya itu stabil. Karena harus kaku itu tadi. Kemudian bebas dari resonansi. Kemudian ini terkait dengan bahan yang bebas dari resonansi. Kemudian dapat mengalami pemuaian panas tanpa merusak dan mengganggu elemen sendiri maupun elemen-elemen lain. Nah, bisa saja mesin tersebut mengalami heat atau panas. Ketika dia mengalami panas, maka dia akan memuai. Nah, proses muainya itu jangan sampai mempengaruhi elemen itu sendiri maupun elemen lain. Kemudian tahan korosi. Nah, tahan korosi ini jangan diartikan bahwa bahannya harus pakai stainless dan sebagainya. Tahan korosi ini ya bisa dicapai dengan memberikan coating misalkan. Coating itu pelapisan seperti pengecatan atau mungkin di chrome, pakai katalisator dan lain sebagainya. Jadi banyak cara untuk supaya metal tersebut tahan korosi. Dan ini pun dikembalikan dengan mesin itu nantinya dipakai untuk apa. Misalkan yang berhubungan dengan makanan ya jangan sampai pakai mesin atau elemen mesin yang mudah berkarat. Sehingga kalau dia mudah berkarat, maka itu juga tidak akan baik bagi kesehatan karena itu berupa mesin yang berhubungan dengan makanan. Jadi kebanyakan kalau di saya kalau nyuruh anak-anak kalau misalkan itu hubungannya dengan makanan, maka yang bersentuhan dengan bahan makanan tersebut harus terbuat dari baja tahan karat yang memang food grade. Jadi apa itu bahan food grade itu maksudnya bahan tersebut, stainless tersebut direkomendasikan untuk makanan. Kemudian keausan yang terjadi itu pada batas yang diizinkan. Nah, keausan itu boleh karena kita nggak mungkin bikin mesin yang sama sekali tidak mengalami keausan. Asalkan keausan yang terjadi itu masih dalam batas perhitungan yang sudah kita rencanakan. Nah, hal yang diperhatikan saat memberikan embodiment design, yang pertama adalah material yang mengisi bentuk itu punya tujuan. Jadi ketika kita menentukan material itu punya tujuan adalah meneruskan atau mentransmisikan gaya atau energi dari satu elemen interface. Ya, jadi dari satu permukaan elemen ke
ke permukaan elemen yang lain. Nah, karena itu harus punya kekuatan dan kekakuan yang cukup. Jadi jangan sampai karena kita salah menentukan material, maka strukturnya jadi tidak stiff atau kaku. Kemudian mata tersebut juga harus menjadi penutup atau pemandu elemen lain, kemudian memberikan permukaan yang menjadi batas bentuk mesin atau elemen mesin. Tentu saja karena dia adalah material. Selanjutnya yakni bentuk elemen haruslah bentuk struktural yang kuat, dapat menahan beban antara dua elemen atau interface tanpa menimbulkan tegangan atau deformasi yang terlalu besar. Jadi bentuk elemennya itu harus bentuk struktural yang kuat. Ya, bentuk struktural yang kuat yakni misalkan batang untuk menahan beban tarik, kemudian rangka batang untuk menahan beban tarik atau tekan, kemudian ada silinder berongga untuk menahan beban puntir, kemudian ada batang L untuk menahan beban lentur. Di mana bentuk elemen itu diusahakan sedemikian rupa sehingga aliran gaya yang berlangsung melalui lintasan terpendek. Kemudian penentuan dimensi itu juga harus berdasarkan kekakuan elemen yang lebih menentukan daripada penentuan dimensi berdasarkan kekuatan material. Jadi kalau biasanya anak ngerancang itu fokus pada kekuatan material, padahal stiffness itu lebih penting. Karena ketika material itu lebih stiff, lebih kaku, dan kekakuan itu tidak hanya bisa diperoleh dari material, tapi juga bisa dari penentuan dimensi, bisa dari bentuk. Jadi ketika misalkan support, fix support misalkan, itu kan harus di fix support itu seperti ini. Jadi misalkan kalian buat rangka. Nah, ketika buat rangkanya ini lebarnya segini pendek dan rangka segini panjang, kan harus memberikan fix support supaya dia lebih stiff. Jadi misalkan kalian memberikan fix support seperti ini. Nah, ini akan memberikan struktur yang lebih stiff karena kamu memberikan dia support. Tapi kalau kamu gambarnya hanya gini toh, nah tentunya yang ini akan lemah karena bahkan kalau seperti ini malah akan terjadi buckling atau penyot karena dia tidak ada fix support. Nah, bisa jadi kan ada dua cara supaya material itu stiff. Ganti materialnya atau dengan perubahan dimensi. Nah, ini seharusnya sudah waktu kalian belajar structure truss pada mekanika kekuatan material. Nah, itu jelas di sini sudah bilang bahwasanya kalau misalkan kita ngerubah desain hanya ada dua, yakni karena stiffnya atau karena memang estetikanya kurang bagus. Nah, kalau misalkan stiff bisa dirubah dengan dua cara, yakni dimensinya diubah atau materialnya yang diubah. Kemudian elemen mesin dan mesin yang dapat gambaran, kemudian digambar layoutnya. Nah, pada gambar tersebut nantinya merupakan sketch awal dan telah tercantum bentuk elemennya, materialnya, dimensi, serta jarak antar elemen. Nah, tugas selanjutnya setelah kemarin kita sudah sampai evaluasi konsep terpilih, maka coba buatlah gambar sketch tentang mesin yang kelompok Anda buat. Gambar sketch ini, gambar sketch tangan ya, tentang mesin yang kelompok Anda buat. Nah, waktu mengerjakannya adalah 2 minggu dengan ketentuan terdapat 2 kali penyetoran progres. Jadi maksudnya setor progres ini adalah tidak berarti pada misalkan di minggu pertama mesin ini gambarnya harus selesai. Enggak juga. Kalau misalkan belum selesai, tetap kalian nanti melapor di classroom di tugas 5. Nah, itu kalian tetap melapor pada tanggal 24 September ini. Jamnya adalah di jam 1 WIB. Jadi pada progres 1 dan 2 ini pelaporannya sama di jam 1 WIB. Nah, sehingga nanti bisa saya komentari, misalkan di progres 1 kalian sudah sampai gambar apanya, di progres 2 gambar apanya. Nah,
gambar di sini, karena ini gambar sketch adalah gambar isometris. Coba buat gambar isometris. Tentunya kalian sudah pernah dapat mata kuliah gambar teknik. Nah, silakan coba buat gambar sketsnya dulu. Nanti kalau gambar sketsnya sudah selesai, baru kita nanti kalau misalkan gambar sketsnya itu kalian kesulitan gambar isometris, kalian bisa membuat gambar tampak depan, tampak atas, dan tampak samping. Itu juga diperlukan pada saat proses gambar produksi. Jadi selain gambar isometris, coba buat gambar tampak depan, tampak atas, dan tampak sampingnya juga sekalian. Nah, makanya waktunya adalah 2 minggu. Jadi nanti silakan bisa bagi tugas, siapa yang gambar isometris, siapa yang gambar tampak depan, siapa yang gambar tampak samping, siapa yang gambar tampak atas. Nanti Kamis tanggal 24 disetorkan capaiannya gambarnya sudah sampai mana, dan yang di Kamis tanggal 2 Oktober ini sudah harus selesai gambarnya, karena kita nanti lanjut ke materi selanjutnya. Dari gambar sketch itu nanti kita akan coba wujudkan menjadi gambar 3D. Harapan saya seperti itu, tapi tolong saya dikabari juga di kelompok kalian punyanya komputer dengan spek apa dulu. Nanti silakan nanti ketua kelasnya hubungi saya pribadi lewat WA, di kelompok kalian punya komputer atau laptop dengan spek apa. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada siang hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf, dan kalau masih ada kebingungan dan mau ditanyakan, silakan tanyakan ke saya di jam kerja. Saya akhiri pertemuan minggu ini. Terima kasih dan selamat siang.